Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabar hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Eka Setiawati. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Taman. Mata pelajaran yang saya ampu simulasi digital. Sebelum saya masuk ke kegiatan IHT, saya minta bantuan dari Pak Labib untuk memimpin berdoa. Kepada Pak Labib, monggo Pak dipimpin berdoa. Oke, terima kasih atas kepercayaannya, rekan-rekan semua. Mari sejenak memfokuskan hati kita, berdoa semoga aktivitas kita pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Labib. Sebelum kita masuk ke materi, supaya semangat kita ice breaking dulu. Untuk ice breakingnya, aturan mainnya nanti menyanyi ya Bapak Ibu. Nanti yang saya tunjuk, monggo silahkan menyanyi. Menyanyi itu menyanyi bersambung. Jadi misalkan saya awali dulu, nanti lagunya apa ya, Garuda Pancasila aja deh, Garuda Pancasila. Jadi saya awali dulu, Garuda Pancasila. Kemudian kalau saya menunjuk Bu Widya melanjutkan, akulah pendukungmu. Gitu. Ya, Patriot Proklamasi. Kemudian saya menunjuk yang lain, misalkan Pak Marit melanjutkan. Jadi menyanyi disambung begitu ya. Ya. Siap. Kita mulai ya. Dari saya dulu. Garuda Pancasila. Pak Labib. Akulah pendukungmu. Pak Marit. Patriot Proklamasi. Bu Muti. Setia berkorban untukmu. Kembali Bu Widya lagi. Rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Pak Labib lagi. Ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar. Saya izin untuk share screen dulu ya. Yehu. Sudah terbaca Bapak Ibu? Yes, siap. Sudah. Yeah. Sebelum ini apa namanya? Kok saya nggak kelihatan ininya ya? Apa namanya Bapak Ibu ya? Ya, di share screen nggak kelihatan. Ya, gitu ya. Yes. Jadi, untuk modul ajar ini, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran.
Modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, untuk komponen modul ajar, itu komponen dasarnya terdiri dari 3 ya, informasi umum, kemudian kompetensi inti, dan lampiran. Untuk informasi umum terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Sedangkan untuk lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, untuk informasi umum, yang pertama untuk identitas sekolah. Identitas sekolah itu merupakan informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, kemudian jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Ini penentuan alokasi waktu itu digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian informasi umum yang kedua adalah kompetensi awal. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi awal? Kompetensi awal itu merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian untuk informasi umum yang ketiga, itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Mungkin ada yang masih ingat untuk profil pelajar Pancasila yang termasuk profil pelajar Pancasila itu apa saja? Mungkin ada yang saya dibantu menjawab. Untuk profil pelajar Pancasila itu diantaranya seperti apa? Raise hand. Monggo Pak
Pak Marit ya, ini Pak Marit, monggo yang resen duluan Oke. kayaknya. Iya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif, Bu. Iya. 100 untuk Pak Marit. Makasih, Mungkin Bu. ada yang ini apa namanya resen lagi. Tadi saya lihat Bu siapa ya tadi? Pak Labib tadi, Bu. Pak Labib ya. Monggo Pak Labib. Mungkin mau diulangi lagi. Iya, sampun diborong mau. Enggak apa-apa nanti. Nanti kan nilainya 100 juga. Apa ya tadi? Ini saya menghafal, mengingat-ingat kembali apa? Iya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, Iya. terus mandiri, Iya. berpikir kritis, Iya. lalu kreatif. Iya. Kurang satu ya? Ya, kurang satu apa tadi? Ya. Lupa Bu, mohon maaf. Lupa. Nggak apa-apa, nanti bisa dibuka lagi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Marit dan Pak Labib. Kita lanjutkan ke ini lagi, ke apa namanya presentasinya lagi. Ya. Jadi saya ulangi, di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila itu tidak perlu dicantumkan seluruhnya. Tapi tadi apa sudah disampaikan tadi sama Pak Marit dengan Pak Labib ya, lengkap ya. Nanti tinggal dipilih yang mana yang sesuai begitu. Berikutnya untuk informasi umum yang keempat, sarana dan prasarana. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk menunjang kegiatan pembelajaran itu harus ada sarana dan prasarana. Sarana itu alat dan bahannya, sedangkan untuk prasarana itu materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan. Berikutnya, ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Ini untuk informasi umum yang keempat. Berikutnya yang kelima, target peserta didik. Peserta didik yang mendapat target, peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal atau umum ya, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Yang terakhir, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan
berpikir arah tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Jadi ada 3 target untuk peserta didik. Ini yang umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna. Kemudian yang kedua, memiliki kesulitan dalam bahasa atau pemahaman materi dan kurang percaya diri. Yang terakhir, peserta didik yang tingkat pencapaiannya tinggi. Ini untuk target peserta didik. Kemudian yang keenam, informasi umum yang keenam, model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, kemudian model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Menurut Bapak Ibu, kalau di masa pandemi seperti ini, itu pembelajaran yang sesuai itu pembelajaran yang seperti apa? Mungkin ada yang mengemukakan pendapat. Monggo, silakan. Mungkin bisa pakai blended learning, Bu. Jadi percampuran nanti seperti sekarang ini 25% masuk, nanti yang satunya daring kayak gitu. Jadi bisa tercover semua. Ya. Terima kasih Bu Mutia. Bu Mutiara ya. Mungkin ada yang lain? Untuk masa pandemi seperti ini. Ya, monggo Bu Widya. Iya, setuju dengan Bu Widya ya. Jadi kalau untuk mapel yang memerlukan praktek, kalau hanya teori saja, sepertinya ini nanti hasilnya juga kurang sekali. Jadi 50% mungkin dimasukkan, nanti yang 50% berikut di pertemuan berikutnya. Ini, terima kasih Bu Widya, Bu Mutia. Kita lanjutkan dengan komponen inti. Komponen inti terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran juga bisa dari berbagai bentuk. Ini pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Berikutnya untuk komponen inti yang kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh
setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kalimat pemahaman bermakna, ini manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai sesuatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ini tadi untuk informasi komponen inti yang kedua ya. Jadi komponen inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Berikutnya masih di komponen inti. Ini pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir secara kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, ini guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Ini ya, ini contohnya untuk pertanyaan pemantik. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Ini contoh dari pertanyaan pemantik. Berikutnya, untuk komponen inti yang keempat, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti itu dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Untuk lampiran, jadi komponen lampiran, komponen yang ketiga, komponen lampiran terdiri dari asesmen, pengayaan, dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Itu nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya. Bapak Ibu, dari yang sudah saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar? Modul ajar itu apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Hampir sama dengan RPP nggih, Bu. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Iya, betul. Jadi memang apa namanya cuman istilahnya aja ya. Kalau sekarang kurikulum yang sekarang modul ajar itu sama, namanya modul ajar, sedangkan kurikulum yang terdahulu itu RPP, sebelumnya lagi Satpel. Mungkin ada yang pernah dengar Satpel, Satuan Pelajaran, itu sama ya. Jadi Satpel, kemudian RPP, modul ajar itu sama, cuman istilahnya aja yang berbeda. Terima kasih Bu Mutia. Mungkin ada yang mau menyampaikan ini tentang modul ajar? Kalau sebagai implementasi dari alur tujuan itu betul tidak Bu ya, modul ajar itu? Untuk modul ajar, betul sekali Pak Marit, jadi merupakan implementasi
dari alur tujuan pembelajaran. Pertanyaan refleksi yang kedua tadi sudah terjawab ya, apakah sama RPP dengan modul ajar? Jawabannya sama ya. Jadi RPP, modul ajar itu sama. Yang terakhir, siapakah yang akan mendapat pengayaan dan siapa yang mendapat remedial? Kalau remedial itu lebih kepada nilai yang kurang dari KKM, Bu. Kalau pengayaan itu yang sudah lebih dari KKM mungkin seperti itu. Iya. Jadi siswa-siswa yang apa namanya kurang ini akan mendapat remedial, yang kurang atau di bawah KKM akan mendapat remedial, tapi yang sudah mencapai KKM ini nanti akan mendapat pengayaan. Mungkin terima kasih Pak Marit. Terima kasih. Mungkin Pak Labib akan menambahkan. Sudah cukup sependapat dengan Pak Marit tadi. Iya. Intinya pemahaman saya modul ajar ya mirip-mirip lah dengan RPP. Iya. Jadi modul ajar sama dengan RPP, begitu ya. Mungkin untuk materi modul ajar ini kita lanjut di minggu depan ya. Jadi hari ini hanya informasi umum dan kegiatan inti. Untuk yang lampiran itu kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, silakan kita berdoa. Berdoa langsung saya pimpin ya Bapak Ibu. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu, izin lift dulu. Sama-sama.